Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinadia Rahman, PEM 1907051023. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya yang berjudul Program Mengambil Nomor Sembako. Di sini sudah ada include stream sampai dengan default max size 100. Di sini ini digunakan untuk header untuk programnya. Setelah itu untuk using namespace std ini, using adalah deklarasi atau arahan atau panggilan atau pemberitahuan kepada compiler untuk penggunaan deklarasi namespace dan anggota namespace. Kalau untuk namespace-nya itu adalah penyedia metode untuk mencegah konflik nama dalam proyek. Simbol ini di dalam blok namespace ditempatkan di lingkup bersama yang akan juga pada kekeliruan pada kodenya. Jika pendeklarasian seperti atas itu berfungsi untuk memanggil namespace yang telah dibuat. Untuk std-nya ini adalah nama namespace tersebut yang sudah tersedia dan tidak perlu dibuat ulang. Menggunakan fungsi namespace cukup dipanggil std-nya aja. Setelah itu untuk track tumpuk ini untuk pemanggilan struct stack. Untuk main ini artinya adalah main program yang untuk mengembalikan nilai secara default. Main akan mengambilkan nilai 0 dan fungsi main tidak memiliki bagan deklarasi lokal dan hanya memiliki sebuah pernyataan yang dapat dieksekusi berupa fungsi output printf. Untuk selanjutnya pilihan baru. Ini itu untuk pendeklarasian variabel pilih input dan untuk i-nya ini untuk integer dan integer. Untuk do-nya untuk membuat perulangan. Selanjutnya untuk cout. 1. Push data untuk mengisi data. Yang kedua untuk mengambil data paling atas. Yang ketiga print data untuk mencetak semua isi data. Masukkan pilihan ini digunakan untuk menampilkan output ke layar. Scene pilihan ini untuk input pilihan. Switch pilihan. Perintah ini digunakan sebagai alternatif untuk pengganti dari sintaks if, else dengan else lebih dari satu. Switch kondisi hanya dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter atau string. Dengan perintah ini, program percabangan akan semakin mudah dibuat dan dipelajari. Selanjutnya, untuk break. Fungsi break ini untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut. Untuk while, ini untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai, maka looping akan terus-menerus berjalan. Lanjut ke penjelasan hasil running-nya. Di sini saya ketika saya memasukkan pilihan ke 1, maka akan menginput data. Contohnya kita memasukin datanya 23. Setelah itu ketika kita memasukkan pilihan kedua, maka akan untuk output pilihan pada pilihan pop data.
yaitu merupakan proses untuk melakukan pengambilan satu buah item data dari sebuah stack, di mana pengambilan item data tersebut akan menghapus sebuah item data dari top of stack. Setelah itu, ketika kita memasukkan pilihan pada ketiga, yaitu print, maka outputnya akan menampilkan seluruh item yang sudah diinputkan ke dalam stack. Ini kita masukkan pilihan 3, datanya ada 25 dan 23. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.